Kalian tahu kan Panjerino, produk buatan dwiarsana.com yang saya buat fungsinya sama persis seperti Arduino. Jadi dengan Panjerino kita bisa membuat sebuah display LED matrix, bisa membuat sebuah controller printer, bisa membuat sebuah jam digital berbicara gitu ya. Jadi bagaimana kalau kita menggabungkan semua fungsi tersebut ke dalam satu buah board? Apakah bisa? Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Anak Agung Dwiarsana dengan saya Dwiarsana. Di video ini saya akan membuat sebuah controller mesin antrean yang fungsinya cukup lengkap, seperti display, lalu ada juga controller printernya, dan juga bisa memanggil antrean gitu ya. Sebelum mulai, saya mau infokan kalau semua project ini disponsori oleh PCBWay.com, yaitu sebuah website penyedia jasa cetak PCB yang dapat memberikan pelayanan cetak PCB hingga assembly atau perakitan dengan biaya yang murah serta kualitas yang sangat baik. Kalian bisa mencetak 10 keping PCB hanya dengan biaya $5 saja, tentu dengan kualitas yang sangat baik. Beberapa project yang saya buat di channel ini juga saya cetak dengan menggunakan jasa cetak PCB di PCBWay.com. Proses ordernya mudah, dan juga pembayarannya nggak terlalu ribet sehingga membuat saya nyaman mencetak di PCBWay.com. Oke, tentunya kalian pernah memperhatikan di bank-bank atau di perkantoran atau di pelayanan publik gitu ya. Di pintu masuknya kadang ada sebuah box komputer yang bisa mencetak karcis dan juga ada display yang menampilkan angka antrian ya. Jadi setiap kantor yang memiliki fasilitas pelayanan publik biasanya memiliki mesin antrian, baik itu dia displaynya berupa TV LCD LED atau berupa digital 7 segment gitu ya. Tapi belakangan ini juga ada display mesin antrian yang menggunakan LED matrix. Nah, peralatan-peralatan seperti itu, seperti displaynya, seperti mesin untuk mencetak karcisnya, bahkan mesin pemanggil antriannya, pernah saya posting videonya, video alatnya itu ya, di channel YouTube saya dengan alat yang terpisah-pisah gitu. Nah, sekarang di video ini saya akan menggabungkan semua fungsi tersebut ke dalam sebuah PCB. Sebenarnya sebuah Panjerino bisa digunakan untuk membuat itu semua. Namun karena saya akan membuat produk, saya menggambar ulang rangkaiannya dengan membuatkan port-port khusus bagi setiap komponennya. Misalkan printer, saya buatkan konektor khusus dan juga displaynya. Bentuk PCB-nya saya rasa sudah paling kecil untuk semua fungsi yang ada, dan mencetaknya saya serahkan ke PCBWay.com. Kalian bisa download skematik alat ini pada link yang sudah saya sertakan di keterangan video. Dan untuk mencetak di PCBWay itu cukup mudah. Kita hanya perlu mengupload file Gerber dari desain PCB kita ke PCBWay.com. Maka kalian akan melihat tampilan visual dari PCB kalian sebelum melakukan order. Dalam melakukan order pun kalian masih bisa memilih warna PCB-nya, seperti apa, bahannya terbuat dari fiber atau aluminium, ketebalan PCB-nya berapa, itu terserah dari kita di bagian order di sini. PCB yang saya cetak di sini hanya melalui proses 2 hari saja sebelum PCB tersebut dikirimkan ke Denpasar, Bali. Seperti yang kalian lihat, PCB-nya saya terima dengan kualitas yang sangat baik, walaupun saya menggambar layout PCB ini dengan menggunakan jalur yang sangat tipis. Oh ya, saya juga mendapatkan beberapa hadiah dari PCBWay.com karena sedang ulang tahun yang kelima. Ada penggaris yang terbuat dari PCB, dan juga ada pin atau bros yang terbuat dari PCB juga, dan juga baju kaos ya. Nah, untuk penyolderannya, kalian tinggal ikuti saja tata letak komponen dari layoutnya saja.
Sedangkan untuk IC microcontrollernya, kalian bisa program terlebih dahulu menggunakan USB programmer yang soketnya sesuai dengan IC microcontrollernya. Jangan lupa juga untuk membersihkan PCB-nya dengan menggunakan thinner dan deterjen agar hasilnya mengkilap seperti ini. Nah, sekarang saya hanya tinggal merakit komponen eksternal di luar dari papan PCB ini seperti printer, display LED, speaker, dan juga sensor remote. Lalu saya akan demokan alat ini apakah sudah berfungsi dengan normal atau tidak. Jadi seperti ini rangkaian akhirnya. Nah teman-teman, sekarang saya akan uji coba alat yang saya buat ini, dan saya akan tunjukin ke teman-teman bahwa alat saya ini satu PCB itu memang benar-benar bisa banyak fungsi gitu ya. Jadi kalian lihat tadi sudah saya rangkai, ada memorinya 2 GB, nggak usah besar-besar aja. Dan di sini kita lihat, saya akan menghubungkan alat ini ya dengan menggunakan adaptor 9 volt. Jadi saya akan berdirikan displaynya biar teman-teman bisa melihat di kamera. Oh, mungkin saya akan kasih pegangan. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Saya akan mengambil remote. Saya akan menggunakan remote untuk mendemokan. Jadi kita akan lihat sekarang. Ini ada printer, dan ini controllernya, lalu ini sensornya. Dan sekarang alat ini saya nyalakan menggunakan adaptor 9 volt. Oke. Sudah menyala teman-teman, dan ini printernya. Saya akan coba untuk mesin karcisnya dulu. Ini satu PCB ya. Tombolnya ada di sini. Ups. Oke, sorry. Tombolnya ada di sini. Ya, saya akan pencet. Dan karsisnya pun tercetak dengan sangat baik. Oke. Ya, ini karsisnya. Saya akan coba cetak lagi. Oke, nomor antrian 2. Seperti ini. Dan seperti apa yang saya bilang sebelumnya, jadi ini adalah display antrean, dan ini speakernya akan memanggil antrean. Dengan menggunakan remote ini secara wireless kita bisa memanggil antrean ya, tanpa harus menekan tombol. Seperti ini misalkan. Sensornya ketutup. Nomor antrian 1. Oke, seperti itu. Jadi nomor antrian 1 dipanggil oleh mesin ini. Jadi ini adalah satu buah PCB yang fungsinya banyak sekali. Ya. Saya akan coba menekan lagi tombol karcisnya. Dan kalian bisa lihat dia mencetak lagi karcisnya dengan sangat baik. Ini printernya cukup kecil ya. Jadi printernya tanpa tinta dan ukurannya sangat kecil, segini aja. Jadi controllernya cuma ini aja, buatan dwiarsana.com. Saya akan coba untuk panggil lagi antreannya dengan menggunakan remote seperti ini. Nomor antrian 2. Ya, saya akan coba panggil lagi. Nomor antrian 3. Atau mungkin saya coba untuk memanggilnya dari
jarak yang agak jauh ya. Nomor antrian Oke, sampai. 4. Atau mungkin saya akan panggil dia dari jarak yang berlawanan. Jadi dari sini. Jadi dari sini saya akan panggil. Nomor antrian 5. Nomor antrian 6. Oh, memorinya penuh teman-teman. Oke. Ya, saya akan lanjut lagi. Nomor antrian 7. Nomor antrian 8. Jadi displaynya apakah sekecil ini? Enggak, kalian bisa buat displaynya yang lebih besar dengan memodifikasi coding yang ada gitu ya. Jadi bisa angkanya lebih besar lagi. Jadi biar lebih jelas gitu. Atau mungkin speakernya kurang keras mungkin? Nomor antrian 9. Jadi kalian bisa gunakan amplifier yang lebih besar untuk suaranya lebih keras lagi. Karena di sini kita gunain amplifier yang mono gitu ya. Jadi di sini. Kalau kalian lihat controllernya ini ada ada baterai ya. Jadi baterainya ini digunakan untuk RTC. Yang maunya saya nanti di kedepannya tulisan supported by PCBWay ini diganti dengan tanggal dan jam, tanggal dan waktu gitu ya. Jadi karcisnya itu kita tahu jam berapa dia masuk gitu ya. Jadi kita coba lagi mesin karcisnya di PCB yang sama. Oke. Masih bisa mencetak dengan baik. Kita cetak lagi. Jadi bagusnya itu printer ini tanpa tinta gitu ya. Jadi mau ngeprint berapa kali pun nggak masalah, nggak bakalan ngisi tinta. Dan printernya juga kecil. Jadi kalian tinggal bikin aja casingnya untuk produk yang saya buat ini, dan kita udah bisa bikin controller antrian yang sangat komplit. Bisa ada displaynya, bisa ada controller printernya dalam satu PCB, dan ada suaranya bahkan. Nomor antrian 10. Seperti mesin antrian yang mahal-mahal yang menggunakan software komputer gitu ya. Nomor antrian 11. Tapi ini dengan satu papan PCB ini aja ya, kita sudah bisa mendapatkan semua fungsi tersebut. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video saya hari ini. Alat yang saya buat ini bisa kalian dapatkan di nomor WhatsApp yang ada di keterangan video. Kalian bisa hubungi untuk menanyakan ketersediaan produk ini. Atau kalian bisa mensupport project ini dengan men-share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang memerlukan project ini untuk tugas akhir atau sekedar tugas sekolah. Silakan. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Sampai jumpa.